Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muadzib, muadzibah, para pendidik dimanapun antum berada. Alhamdulillah di siang hari yang berkah ini saya Adani Al-Siddiqi ingin berbagi pengalaman dan sekaligus juga sharing terkait uh, beberapa hal yang ada pada Sekolah Adab Insan Mulia Depok. Sebelumnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa bergabung di Sekolah Adab Insan Mulia ini, bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di sini, khususnya bertemu dengan guru kita ya, Ustadz Wido Supraha, yang mana beliau adalah pendiri sekaligus juga ketua pembina yayasan Sekolah Adab Insan Mulia. Jadi satu hal yang menurut saya di sekolah adab ini luar biasa, yang nampaknya juga belum ada di sekolah yang lain, adalah narasi. Karena sekolah, lembaga, universitas, atau apapun itu ya, berawal dari sebuah narasi. Kalau sebuah sekolah, sebuah lembaga, narasinya adalah narasi yang sesuai dengan spirit Islam, sesuai dengan nilai Islam, maka berawal dari itulah gerak langkah para tenaga kerja, gerak langkah para pejuangnya itu dimulai. Dan di sekolah adab ini narasinya sangat luar biasa. Itu kita mengusung sebuah narasi adab. Mungkin kita sering mendengar itu ya, di adab, ada adab makan, ada adab berjalan, ada adab berbicara, ada berteman dan sebagainya. Namun seringkali kita luput dari makna adab itu sendiri. Kita menganggap bahwa adab itu hanya sekedar budi pekerti yang baik, hanya sekedar karakter yang baik. Yang semua itu sifatnya adalah nampak ya. Dilihat bahwa oh, ada anak yang sopan, ada anak yang baik, ada anak yang disiplin. Ternyata adab itu lebih umum daripada itu semua. Nah, sekolah adab mengusung narasi itu adab. Adab yang dimaksud adalah apa yang dikemukakan oleh seorang pakar pendidikan ya asal Malaysia, yaitu Syed Naqwib Al-Attas, di mana beliau mendefinisikan adab sebagai disiplin of soul, mind, and body. Atau kita terjemahkan dalam bahasa Arab yaitu al-indibat atau indibatu al-ruh wal-akal wal-jasad. Atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kedisiplinan ruh, jiwa, akal, dan juga jasad. Jadi adab yang diusung oleh Syed Naqwib Al-Attas adalah adab yang sifatnya holistik, tidak parsial hanya sebagai budi pekerti saja, sebagai tata krama, ya sebagai karakter yang baik, tapi dia holistik. Ketika seorang sudah disiplin dalam ruhnya, dalam akalnya, dalam jasadnya, maka seorang tersebut dikatakan sudah beradab. Nah, ini narasi yang diambil oleh sekolah adab adalah memastikan bahwa murid-murid sekolah adab itu disiplin dalam 3 unsur utamanya. Dalam 3 unsur utama yang ada pada diri seorang manusia, yaitu akalnya. Di sekolah adab belajar ilmu yang bermanfaat, kemudian belajar juga kita memahami satu buah hal itu dalam sudut pandang Islam. Kita belajar sesuatu, motivasinya harus jelas. Ambil contoh ya, kita belajar matematika misalnya. Nah, mungkin belajar matematika buat apa sih? Ya kan? Apa sekedar hanya angka-angka, perkalian, dan seterusnya. Tapi kita motivasi bahwa dengan belajar matematika, maka kita akan mudah untuk contoh menghitung zakat.
menjadi pengusaha muslim yang sukses, kita menghitung warisan, dan seterusnya. Jelas. Kemudian juga ketika belajar bahasa Indonesia, apa motivasinya? Adalah kita bisa menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain dengan cara yang baik juga. Itu sebagai contoh. Akalnya sudah, jasadnya. Nah, jasadnya dengan apa? Kita olahraga setiap hari di sini dengan capaian-capaian yang sudah disusun. Di antara targetan lulusan sini adalah bagaimana murid lulus bisa renang 4 gaya. Ya, kalau dicebur misalnya itu nggak tenggelam, nah, itu aman. Artinya dia sudah lulus. Jasadnya dibentuk, olahraga setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah yang kurang apa tadi? Ruhnya. Ruhnya dibentuk dari apa? Setiap hari menghafal Al-Quran. Setiap hari di sini membaca Al-Quran. Bahkan tidak cukup di situ. Sebelum menghafal Al-Quran, kita sampaikan motivasi-motivasi. Kita sampaikan tadabbur atau makna dari ayat yang sedang dihafal. Oh, hari ini kita akan menghafal surah Al-Baqarah ayat 32. Ada yang tahu tentang apa? Aku, biasa anak-anak gitu. Nah, kita jelaskan ayat ini bercerita tentang firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah pemimpin di muka bumi yang itu adalah manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam. Oh, ternyata tentang ini. Nah, jadi sebelum menghafal siapkan dulu ruh. Siapkan dulu kalau wadah ya kan, siapkan dulu wadahnya baru kita isi dengan susu, dengan madu, dengan air, isi dengan kebaikan-kebaikan. Si anak pun siap untuk menerima kebaikan yang kita tawarkan, yang kita berikan kepada mereka. Jadi ketiga unsur ini di sekolah adab betul-betul dijaga dengan baik dan harapannya ini bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak cukup di sekolah adab, di sekolah saja, pulang ke rumah, nah, intens antara muadzib dengan wali murid, ada satu permasalahan, ada satu dua hal yang harus di follow up kembali, disampaikan kepada wali murid terkait. Nah, sehingga pengadaban itu berlangsung baik di sekolah, dengan muadzib di sekolah, dengan ustadz-ustadzah di sekolah, dan berlangsung juga di rumah dengan ustadzah, muadzib, muadzibah yang ada di rumah, yaitu orang tua mereka masing-masing. Ini sekilas mungkin pengalaman kami, Al-Faqir Adani Al-Siddiqi selama bergabung dengan sekolah adab. Harapannya berawal dari narasi yang bagus, yang besar, yang menjadi spirit, menjadi nafas kita dalam bergerak. Allah mudahkan setiap langkah dan gerak kaki kita, dan pada akhirnya pun Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, dan Allah berikan kesuksesan sehingga kita bisa membentuk generasi peradaban yang gemilang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.